Tak terduga, di tengah panasnya sidang umum PBB ke-80 di New York, di mana para pemimpin dunia sedang bahas perdamaian, iklim, dan perang, Donald Trump justru membawa topik yang jauh berbeda. Indonesia harus ada di Piala Dunia. Itu negara besar, rakyatnya luar biasa. Saya akan pastikan itu terjadi. Hah? Emangnya dia siapa? Emang bisa? Dan kenapa Indonesia? Tenang, di video ini kita akan bahas semuanya dari awal sampai akhir. Apa maksud pernyataan Trump? Gimana reaksi FIFA dan Presiden Indonesia Prabowo Subianto? Dan apa dampaknya buat timnas Garuda? Mohon tonton hingga selesai. Tak disangka, Presiden FIFA Gianni Infantino secara resmi ikut menyoroti perjuangan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dan bukan cuma komentar biasa, Infantino menyebut capaian Garuda membanggakan dan patut diapresiasi. Apa sebenarnya makna dari ucapan ini? Apa dampaknya bagi perjuangan timnas Indonesia? Dan seberapa besar peluang kita untuk benar-benar terbang ke panggung tertinggi sepak bola dunia? Tenang, kita bakal kupas tuntas semuanya. Awas, hati-hati. PSSI mengeluarkan peringatan keras alias ultimatum kepada seluruh supporter timnas Indonesia yang akan menonton langsung laga kualifikasi Piala Dunia 2026 di Arab Saudi. Apa sebenarnya yang terjadi? Kenapa PSSI sampai mengeluarkan ultimatum? Dan bagaimana caranya biar kamu tetap bisa nonton langsung timnas Garuda dengan aman dan nyaman di Arab Saudi? Simak sampai akhir karena ini bukan cuma soal tiket, tapi soal harga diri dan keselamatan supporter merah putih di tanah orang. Serta beberapa berita timnas Indonesia hari ini. Selengkapnya hanya di Zona Timnas Indonesia. Sebelumnya, jangan lupa subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan berita timnas Indonesia. Tak terduga, di tengah panasnya sidang umum PBB ke-80 di New York, di mana para pemimpin dunia sedang bahas perdamaian, iklim, dan perang, Donald Trump justru membawa topik yang jauh berbeda. Indonesia harus ada di Piala Dunia. Itu negara besar, rakyatnya luar biasa. Saya akan pastikan itu terjadi. Hah? Emangnya dia siapa? Emang bisa? Dan kenapa Indonesia? Tenang, di video ini kita akan bahas semuanya dari awal sampai akhir. Apa maksud pernyataan Trump? Gimana reaksi FIFA dan Presiden Indonesia Prabowo Subianto? Dan apa dampaknya buat timnas Garuda? Mohon tonton hingga selesai. Tanggal 23 September 2025, sidang umum PBB ke-80 resmi dibuka di markas besar PBB, New York City. Semua kepala negara hadir, termasuk Presiden Indonesia Prabowo Subianto, Presiden Tiongkok, hingga perwakilan Rusia dan Ukraina. Namun di sela-sela ketegangan diplomatik global, ada satu kejutan Donald Trump, yang juga hadir sebagai Presiden AS menggelar konferensi pers dadakan. Semua wartawan mengira dia akan bicara soal politik dalam negeri atau pemilu AS. Tapi tiba-tiba Trump mengangkat isu yang bikin semua orang bingung. Saya bicara dengan teman-teman saya di FIFA. Dengar ya, Indonesia negara besar, 270 juta orang, ekonomi kuat, pengaruh besar. Kalau mereka gak ada di Piala Dunia, itu kehilangan besar. Harus ada. Trust me, well, make it happen. Wartawan terdiam, bingung, kaget, dan akhirnya rame. Pertanyaan pun muncul, kenapa Indonesia? Kenapa bukan Korea Selatan, Jepang, atau bahkan Vietnam? Menurut beberapa analis, Trump sedang mencoba memainkan kartu geopolitik baru lewat sepak bola. Ia menyebut Indonesia sebagai negara dengan potensi penonton terbesar dan atmosfer paling unik di Asia Tenggara. Dan ya, secara logika memang ada benarnya. Bayangin aja, Piala Dunia di Amerika Serikat dan jutaan orang Indonesia bisa datang nonton langsung atau minimal nonton di TV dan streaming. Uang besar, exposure besar,
Dan jangan lupa Trump juga bilang Presiden Indonesia, Prabowo, adalah sahabat kuat saya. Wah, politik, sepak bola, dan diplomasi bercampur jadi satu. Tapi kita balik dulu ke realita. Perlu kita ingat bahwa timnas Indonesia belum otomatis lolos ke Piala Dunia. Saat ini mereka sedang bersiap menghadapi putaran keempat kualifikasi zona Asia. Indonesia tergabung di grup B bersama Arab Saudi dan Irak, dua tim besar Asia. Arab Saudi bahkan pernah bikin kejutan dengan ngalahin Argentina di Piala Dunia 2022. Semua pertandingan grup B akan digelar di Arab Saudi, sistem sentralisasi. Dan berdasarkan regulasi FIFA, hanya juara grup yang lolos langsung ke Piala Dunia. Peringkat 2, harus playoff berdarah-darah. Jadi tekanan untuk menang di lapangan itu luar biasa besar. Pelatih kepala Indonesia saat ini adalah Patrick Kluivert, legenda Belanda. Ia sedang mempersiapkan pemain-pemain seperti Ole Romani, Justin Hubner, dan Jay Itzes. Mereka dijadwalkan menghadapi laga perdana melawan Arab Saudi pada 9 Oktober 2025. Tak lama setelah Trump menyampaikan pernyataan kontroversialnya, FIFA langsung mengeluarkan pernyataan resmi dari New York, Amerika Serikat. Presiden FIFA, Gianni Infantino, dengan tegas mengatakan FIFA tidak bisa menerima intervensi politik dalam proses kualifikasi. Semua tim harus lolos lewat pertandingan, bukan tekanan diplomatik. Tegas, jelas, dan dingin. Tapi ternyata bukan cuma FIFA yang bicara. Presiden Indonesia Prabowo Subianto juga akhirnya angkat suara. Ditemui usai pidato di sidang PBB, Prabowo dengan tenang berkata, "Saya menghormati semangat dan perhatian Pak Trump. Tapi Indonesia menjunjung tinggi kehormatan. Kami ingin lolos ke Piala Dunia lewat kerja keras, bukan lobi politik." Keren ya, tegas tapi elegan. Prabowo juga menambahkan, kalau kita lolos, itu adalah kemenangan sejati rakyat Indonesia. Sementara di dunia maya suasana makin panas. Netizen Indonesia langsung bereaksi keras. Ada dua kubu pertama berkata, "Wah, Trump keren. Indonesia akhirnya diperhatikan dunia." #Trump for Indonesia. Kubu kedua berpendapat jangan campur adu politik sama sepak bola. Garuda harus terbang tanpa bantuan lobi. #Garuda tanpa lobi, dua tagar itu #Trump for Indonesia dan #Garuda tanpa lobi sempat trending bersamaan di X (Twitter). Ini jadi debat publik yang seru antara nasionalisme murni versus realisme politik global. Oke, sekarang kita tanya apa dampaknya semua ini buat timnas Indonesia. Pertama, dari sisi mental pasti ada tekanan. Bayangkan semua mata dunia sekarang melirik mereka. Bukan cuma karena sepak bola, tapi karena sorotan politik internasional. Kedua, ini bisa jadi momentum emas untuk sepak bola Indonesia. Apapun hasilnya nanti, perhatian dunia sudah datang. Investor, sponsor, bahkan media global mulai meliput lebih intens. Dan yang ketiga ini jadi pembuktian. Kalau Indonesia bisa lolos tanpa jalur belakang, maka kita akan membungkam semua keraguan. Di tengah gegap gempita sidang umum PBB, di tengah riuh politik dan diplomasi dunia, nama Indonesia tiba-tiba menggema di New York. Bukan karena konflik, bukan karena masalah, tapi karena sepak bola. Dan sekarang semua bergantung pada satu hal, hasil di lapangan. Mampukah Garuda terbang tinggi menembus awan Piala Dunia 2026? Atau semua ini hanya akan jadi mimpi yang datang terlalu dini? Kita tunggu, kita dukung, dan kita percaya. Karena inilah saatnya Garuda mengguncang dunia. Kalau kamu suka dengan konten ini, jangan lupa like, share, dan subscribe. Tulis di kolom komentar menurut kamu wajar gak kalau Trump minta Indonesia diloloskan ke Piala Dunia. Tak disangka,
Presiden FIFA, Gianni Infantino, secara resmi ikut menyoroti perjuangan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dan bukan cuma komentar biasa, Infantino menyebut capaian Garuda membanggakan dan patut diapresiasi. Apa sebenarnya makna dari ucapan ini? Apa dampaknya bagi perjuangan timnas Indonesia? Dan seberapa besar peluang kita untuk benar-benar terbang ke panggung tertinggi sepak bola dunia? Tenang, kita bakal kupas tuntas semuanya. Oke, mari kita mulai dari sini. Untuk kamu yang mungkin belum ngikutin, saat ini timnas Indonesia sedang berada di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sampai di tahap ini aja, kita udah bisa bilang, ini ADALAHSEJARAH. Belum pernah sebelumnya Indonesia menembus sejauh ini dalam jalur kualifikasi menuju Piala Dunia. Dan di putaran keempat ini, Garuda berada di grup B bersama Arab Saudi dan Irak. Dua kekuatan sepak bola Asia yang bukan kaleng-kaleng. Semua pertandingan grup ini akan digelar di Jeddah, Arab Saudi dengan sistem sentralisasi. Jadwalnya, Kamis 9 Oktober 2025 melawan Arab Saudi. Minggu 12 Oktober 2025 melawan Irak. Jam tayangnya, dini hari waktu Indonesia Barat. Siap-siap begadang ya kawan. Dan di tengah persiapan laga berat itu tiba-tiba dari kota New York, sebuah pernyataan resmi keluar dari Presiden FIFA, Gianni Infantino. Dalam konferensi persnya di sela-sela agenda global, beliau berkata, "Saya mendoakan yang terbaik untuk Indonesia. Saya mendoakan yang terbaik bagi semua yang berpartisipasi dan kita harus menyatukan sepak bola." Ini bukan kata-kata basa-basi. Infantino secara khusus menyoroti perjuangan timnas Indonesia. Bahkan menyebut bahwa capaian skuad Garuda sudah membanggakan dan patut diapresiasi. Ini luar biasa, seorang presiden FIFA jarang memberikan pujian spesifik kepada tim-tim yang belum masuk radar elit dunia. Dan sekarang Indonesia jadi sorotan. Oke, sekarang kita gali lebih dalam pertanyaannya, kenapa Infantino tiba-tiba bicara soal Indonesia? Ada beberapa analisis menarik. Pertama, Indonesia adalah pasar sepak bola terbesar di Asia Tenggara. Jumlah fans, jumlah penonton TV, dan kehebohan supporter kita itu nggak main-main. Kedua, sepak bola kita sedang dalam momentum. Dengan masuknya pemain-pemain diaspora, pelatih asing berkelas seperti Patrick Kluivert, dan semangat juang tinggi Indonesia benar-benar jadi tim kuda hitam. Ketiga, FIFA sedang mendorong inklusivitas di Piala Dunia. Mereka ingin melihat tim-tim baru tampil di turnamen utama. Dan Indonesia dengan sejarah panjang tapi minim prestasi dunia, bisa jadi kisah dongeng berikutnya. Tapi mari kita tetap realistis, perjuangan Indonesia masih jauh dari kata selesai. Arab Saudi dan Irak bukan lawan sembarangan. Arab Saudi pernah bikin heboh dunia saat mengalahkan Argentina di Piala Dunia 2022. Irak juara Piala Asia 2007 dan lagi dalam performa yang sangat stabil. Format di putaran keempat ini juga kejam banget, hanya juara grup yang otomatis lolos ke Piala Dunia. Peringkat kedua harus melewati putaran kelima alias babak play-off tambahan yang super berat. Dan posisi ketiga langsung gugur. Jadi nggak ada ruang buat salah. 2 laga, 2 final. Untuk menghadapi tantangan besar ini, pelatih Patrick Kluivert memanggil skuad terbaik. Beberapa nama kunci oleh Romani, penyerang eksplosif dengan naluri gol tinggi. Jay Itzes, tembok pertahanan dari Eropa. Justin Hubner, pemain muda berbakat yang siap jadi pemimpin lini belakang dibantu pemain-pemain lokal seperti Marcelino Ferdinand dan Rafael Struijk. Timnas Indonesia kini tak bisa lagi dianggap enteng. Mereka bukan lagi tim penggembira. Setelah pernyataan Infantino keluar, apa reaksi netizen Indonesia? Rame banget. Di media sosial, tagar hashtag Garuda diperhatikan FIFA langsung trending. Banyak yang merasa terharu dan bangga karena untuk pertama kalinya FIFA menaruh perhatian serius pada sepak bola Indonesia. Namun, ada juga yang tetap kritis. Jangan cuma kata-kata. Yang penting hasil di lapangan, tulis netizen lainnya. Dan ya benar juga sih. Dukungan dari FIFA memang luar biasa, tapi tetap hasil akhir akan ditentukan dari peluit pertama sampai peluit terakhir. Pertanyaan besar berikutnya, apa dampaknya buat masa depan sepak bola Indonesia? Jawabannya,
Banyak. Pertama, makin banyak mata dunia tertuju pada Indonesia. Mulai dari media global, pencari bakat, hingga sponsor-sponsor besar. Kedua, ini bisa memicu semangat reformasi lebih lanjut di tubuh PSSI dan klub-klub lokal. Ketiga, kita mulai dianggap sebagai bagian dari peta sepak bola internasional. Bukan hanya penggembira tapi penantang serius. Kita mungkin belum tahu hasil akhir dari 2 laga penting melawan Arab Saudi dan Irak. Tapi satu hal yang pasti hari ini, nama Indonesia telah menggema sampai ke kantor pusat FIFA. Dan itu bukan karena keberuntungan, tapi karena kerja keras, semangat, dan cinta kita terhadap sepak bola. Sekarang tugas kita tinggal satu, dukung timnas dengan sepenuh hati. Nyalakan TV, ramaikan media sosial, pasang bendera merah putih. Karena ketika kita bersatu, Garuda bisa terbang setinggi mungkin. Kalau kamu suka konten seperti ini, jangan lupa like, share, dan subscribe. Tulis juga di kolom komentar apakah kamu optimis timnas Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Awas, hati-hati. PSSI mengeluarkan peringatan keras alias ultimatum kepada seluruh supporter timnas Indonesia yang akan menonton langsung laga kualifikasi Piala Dunia 2026 di Arab Saudi. Apa sebenarnya yang terjadi? Kenapa PSSI sampai mengeluarkan ultimatum? Dan bagaimana caranya biar kamu tetap bisa nonton langsung timnas Garuda dengan aman dan nyaman di Arab Saudi? Simak sampai akhir karena ini bukan cuma soal tiket, tapi soal harga diri dan keselamatan supporter merah putih di tanah orang. Kita mulai dari angka-angka yang mengejutkan. Laga timnas Indonesia melawan Arab Saudi akan digelar pada 8 Oktober 2025 Stadion King Abdullah Sport City, Jeddah. Kapasitas stadion 50.000 penonton. Tapi tahu nggak berapa tiket yang dikasih ke Indonesia? Hanya 8% dari total kapasitas. Itu berarti cuma 4.000 tiket untuk pendukung timnas Indonesia. 4.000 aja untuk supporter se-Indonesia yang ada di Arab Saudi, plus yang datang dari berbagai negara lain. Kebayangkan betapa kecilnya angka itu dibanding antusiasme kita. Dan ini langsung dikonfirmasi oleh Arya Sinulinga, anggota Exco PSSI. Sampai hari ini kami hanya mendapatkan jatah tiket sebanyak 8%. Kami sedang berusaha minta 10.000 tiket karena animo supporter kita luar biasa. Tapi sampai sekarang jatah itu belum bertambah. Karena minimnya kuota, banyak supporter timnas di luar negeri akhirnya beli tiket langsung lewat jalur umum. Biasanya lewat situs resmi Federasi Arab Saudi atau bahkan lewat pihak ketiga. Secara teknis boleh-boleh aja. Tapi PSSI kasih peringatan serius, hati-hati. Jangan beli tiket yang masuk ke jatah pendukung Arab Saudi. Kenapa? Karena kalau kamu beli tiket yang bukan jatah Indonesia dan kamu datang dengan memakai atribut merah putih, kamu akan dipindahkan secara paksa ke tribun Indonesia. Masalahnya, tribun Indonesia hanya disediakan untuk 4.000 kursi. Bayangin kalau 6.000 orang supporter tambahan datang dari tiket umum dan semuanya digeser ke tribun, kita kursinya nggak cukup. Dan ini bukan sekadar ancaman kosong. PSSI bilang kejadian kayak gini sudah pernah terjadi sebelumnya di pertandingan lain kalau beli tiket di sana seperti pengalaman sebelumnya kursinya itu untuk pendukung Arab Saudi. Kalau pendukung kita pakai baju merah, pasti digeser ke tribun supporter Indonesia. Akibatnya, supporter numpuk di tribun kecil, banyak yang nggak kebagian tempat duduk, bahkan ada yang ditolak masuk karena tribun udah penuh. Dan yang lebih penting dari sekadar tempat duduk adalah soal keamanan. Stadion di Arab Saudi punya sistem pemisahan tribun yang sangat ketat antara pendukung tuan rumah dan tim tamu. Itu dilakukan untuk mencegah konflik, kerusuhan, dan bentrokan antar supporter. Kalau kamu duduk di area supporter lawan sambil pakai jersey merah, bawa bendera Indonesia, dan nyanyi lagu Garuda di dadaku,
bisa jadi masalah besar. Bukan cuma dipindahkan, tapi juga bisa ditegur aparat keamanan, bahkan dikeluarkan dari stadion. Jadi, apa solusinya? PSSI dengan tegas menganjurkan pesan tiket lewat jalur resmi PSSI. Mereka sudah membuka pendataan untuk pembelian tiket lewat komunitas supporter dan perwakilan diaspora di Arab Saudi. Kami cuma dikasih jatah 4.000 tiket dan itu kami beli. Di luar itu punya pendukung Arab Saudi, kata Arya Sinulinga. Kalau kamu beli lewat jalur resmi, kamu dapat tempat duduk yang aman, kamu berada di tribun supporter merah putih, kamu bisa pakai atribut timnas tanpa masalah. Dan yang paling penting, kamu ikut jaga nama baik Indonesia di mata dunia. Tapi gimana kalau tetap nekat beli sendiri? Ya, kamu bisa diusir dari tempat dudukmu, digeser ke tribun lain, nggak kebagian tempat duduk karena tribun Indonesia penuh. Dan paling parah, mengalami konflik dengan supporter tuan rumah. Ingat, kita tamu di sana. Nama baik Indonesia dipertaruhkan. Kalau ada satu aja keributan kecil bisa viral dan berdampak luas ke citra timnas, PSSI, bahkan negara. Buat kamu yang udah siap berangkat ke Jeddah, atau udah tinggal di Arab Saudi dan mau nonton langsung. Ini dia tips dari kami beli tiket lewat PSSI atau komunitas supporter resmi. Pakai atribut merah hanya di tribun Indonesia. Datang lebih awal ke stadion minimal 2 jam sebelum kick-off. Hormati aturan keamanan setempat. Jangan terpancing emosi jika terjadi gesekan kecil. Walaupun cuma dapat 4.000 tiket, kita tahu semangat supporter Indonesia nggak bisa dibendung. Di laga-laga sebelumnya di luar negeri, supporter Garuda selalu hadir ribuan orang, nyanyi, sorak, dan bikin merinding. Bahkan kadang suaranya lebih dominan daripada tuan rumah. Dan inilah yang bikin banyak orang bilang supporter Indonesia adalah aset terbesar sepak bola Asia Tenggara. Jadi, kita harus jaga itu. Buktikan bahwa kita bukan cuma supporter yang semangat, tapi juga cerdas, tertib, dan bisa bikin bangga bangsa. Pertandingan melawan Arab Saudi dan Irak akan jadi 2 laga paling krusial dalam sejarah timnas Indonesia. Dan peran kamu ya, kamu yang nonton ini sangat penting. Kalau kamu di sana, jadi supporter yang tertib dan semangat. Kalau kamu di sini, jadi penyemangat lewat layar kaca. Karena ketika 11 pemain berjuang di lapangan, puluhan juta rakyat Indonesia mendukung di belakang mereka. Jangan biarkan masalah tiket mengganggu perjuangan ini. Ayo, saling jaga, saling bantu, dan saling dukung. Garuda bukan sekadar simbol, tapi kebanggaan. Kalau kamu suka konten seperti ini, jangan lupa like, share, dan subscribe. Asyik. Yap, kabar baik datang langsung dari Belanda. Striker naturalisasi kita, Ole Romani akhirnya sudah mulai berlatih lagi. Setelah sempat dirundung cedera dan membuat kita was-was, kini Romani sudah menjalani latihan di Amsterdam dan siap kembali menyambar peluang bersama timnas Indonesia. Apakah dia akan diturunkan Patrick Kluivert untuk 2 laga penting melawan Arab Saudi dan Irak? Yuk, kita kupas tuntas di video kali ini. Buat kamu yang belum terlalu kenal, Ole Romani adalah striker berdarah Belanda Indonesia yang saat ini bermain untuk Oxford United di Inggris. Pemain kelahiran 2000 ini dikenal punya postur ideal, penyelesaian akhir yang bagus, dan kemampuan untuk membuka ruang serta menekan lawan dari lini depan. Setelah resmi dinaturalisasi dan jadi warga negara Indonesia pada awal 2025, ia langsung digadang-gadang bakal jadi jawaban di lini depan Garuda sektor yang selama ini cukup kritis. Tapi sayangnya baru saja bersiap untuk debut, cedera menghampirinya. Proses pemulihan berjalan cukup lama dan sempat membuat fans timnas khawatir. Gimana nih? Apakah kita bisa lihat Romani di ronde 4 nanti? Cedera yang dialami Ole cukup serius. Tim medis menyarankan istirahat panjang dan rehabilitasi intensif. Bahkan sempat dikabarkan ia harus naik meja operasi untuk menyelesaikan masalahnya. Situasi ini tentu bikin pusing. Karena Patrick Kluivert butuh striker dengan tipikal seperti Ole, bukan hanya jago di kotak penalti, tapi juga bisa membuka ruang dan menekan lawan.
Selama Ole absen, timnas Indonesia terpaksa eksperimen di lini depan. Kadang Marcelino yang main lebih ke depan. Kadang Rafael Struijk diplot sebagai penyerang tengah. Tapi hasilnya belum konsisten. Dan akhirnya titik terang datang juga. Beberapa hari lalu Ole Roemeny mengunggah story di Instagramnya menunjukkan bahwa dia sudah mulai latihan mandiri di Amsterdam. Bukan cuma jogging ringan loh, tapi juga latihan passing, sprint, hingga simulasi pertandingan kecil. Artinya dia sudah sangat dekat dengan comeback. Menurut pengamat sepak bola nasional Roni Pangemanan atau yang akrab disapa Bung Ropan, latihan ini bukan sekadar formalitas. Ini adalah bagian dari persiapan serius Ole agar bisa membela Indonesia di ronde 4 nanti. Striker kesayangan kita Ole Roemeny sudah mulai latihan intens. Ini bagian dari ambisinya membela timnas Indonesia di ronde keempat, ujar Bung Ropan. Yang bikin makin menarik, Ole sudah menghubungi langsung Patrick Kluivert dan menyampaikan niatnya untuk tampil di laga penting Oktober nanti. Menurut info Bung Ropan, niat Roemeny ini sudah sampai ke telinga Erick Thohir, Ketua Umum PSSI. Jadi bola sekarang ada di tangan tim medis dan pelatih. Kalau semuanya oke, maka nama Ole Roemeny akan masuk dalam daftar skuad Garuda untuk 2 laga hidup mati. Oke, sekarang kita bahas konteksnya. Timnas Indonesia berada di grup B ronde 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. 2 lawan menanti 8 Oktober 2025 versus Arab Saudi dan 11 Oktober 2025 versus Irak. Hanya 2 laga ini yang akan menentukan apakah kita masih bisa lanjut ke babak berikutnya atau harus mengucapkan selamat tinggal pada mimpi ke Piala Dunia. Dan itulah kenapa kabar kembalinya Ole Roemeny menjadi sangat krusial. Kalau kita bicara strategi, Patrick Kluivert adalah pelatih yang suka penguasaan bola dan serangan terstruktur. Tapi itu semua butuh finishing, butuh penyelesai, butuh seseorang yang bisa menyambar bola liar, menjadi tembok untuk kombinasi, membuat bek lawan sibuk. Dan siapa pemain kita yang punya profil seperti itu? Ole Roemeny. Dengan tinggi badan, pengalaman Eropa, dan gaya bermain dinamis, Roemeny bisa jadi senjata utama di pertandingan nanti. Meski kabarnya sangat positif, kita tetap harus realistis. Menurut Bung Ropan, keputusan final tetap dipegang oleh tim medis Oxford United dan PSSI. Mereka akan lihat apakah Roemeny benar-benar 100% fit. Bukan hanya sembuh, tapi siap bermain di laga internasional berintensitas tinggi. Pak Erick Thohir belum kasih kepastian karena harus tunggu lampu hijau resmi dari tim dokter, jelas Bung Ropan. Di sisi lain, supporter Indonesia menyambut kabar ini dengan gegap gempita. Tagar seperti hashtag #Comebachkole, hashtag Bomber Garuda, dan hashtag Roemenyera dimulai menghiasi lini masa Twitter dan Instagram. Fans yakin kalau Ole kembali, peluang menang kita meningkat drastis. Beberapa bahkan sudah bikin prediksi line up dengan Roemeny sebagai starter. Kawan-kawan, 2 pertandingan, 2 peluang. 1 mimpi besar tampil di Piala Dunia 2026. Dan kabar Ole Roemeny yang kembali berlatih adalah bukti bahwa Garuda belum selesai. Kita belum menyerah. Dan kita masih bisa terbang lebih tinggi. Dengan semangat, strategi, dan doa dari 270 juta rakyat Indonesia, ayo Garuda. Kita tak akan terbang sendiri. Kalau kamu makin semangat melihat Ole Roemeny comeback, jangan lupa like, komen, dan share video ini ya. Tulis di kolom komentar Ole WREREADY for YOU. Mantap! Alexander Sweers, Direktur Teknik baru PSSI, bertemu dengan Anthony Hudson, Direktur Teknik Thailand. Pertanyaannya sekarang adalah apakah timnas Indonesia akan berkiblat ke Thailand? Apakah gaya main tim Gajah Perang bakal jadi contoh buat Garuda? Yuk kita kupas tuntas pertemuan ini dan apa artinya untuk masa depan timnas Indonesia. Sebelum kita bahas hasil pertemuannya, kita harus tahu dulu nih, siapa sih Alexander Sweers ini? Sweers adalah pelatih dan direktur teknik asal Belanda yang punya pengalaman segudang. Ia pernah bekerja di Eropa, Timur Tengah, Asia, bahkan Amerika Latin. Terakhir, ia menjabat sebagai Direktur Teknik Federasi Sepak Bola Yordania sejak 2019. Dan tahu nggak,
Di bawah dia, program pembinaan usia muda Yordania mengalami lonjakan besar. Makanya ketika PSSI mengumumkan Swears sebagai dirtek baru pada 25 Agustus 2025, banyak yang optimis. Ketum PSSI Erick Thohir bahkan bilang dengan latar belakangnya yang global, Swears adalah sosok yang tepat untuk membawa Indonesia naik ke level berikutnya. Begitu ditunjuk, Swears langsung menyampaikan prioritas utamanya membangun struktur piramida sepak bola Indonesia. Artinya apa? Dari level grassroots dalam kurung usia muda ke level pelatih hingga tim nasional senior, semuanya akan disusun dalam sistem yang terpadu, berjenjang, dan konsisten. Swears bilang prioritas saya adalah menyiapkan struktur yang jelas agar sepak bola Indonesia berkembang secara konsisten. Jadi, ini bukan soal menang di satu turnamen aja, tapi membangun fondasi kuat untuk masa depan sepak bola nasional. Nah, masuk ke topik utama kita. Beberapa hari lalu, Alexander Swears bertemu dengan Anthony Hudson, Direktur Teknik Thailand. Pertemuan ini berlangsung dalam suasana yang hangat dan profesional. Swears mengatakan suatu kehormatan luar biasa bisa bertemu dengan teman saya, Anthony Hudson. Saya bersyukur atas pertukaran ini dan terinspirasi oleh komitmen bersama untuk memajukan sepak bola di negara kita masing-masing. Dari kata-kata ini jelas bahwa tujuannya bukan meniru, tapi belajar dan bertukar ide. Jadi, apa aja sih yang dibahas? Meski tidak dipublikasikan secara detail, beberapa hal yang sangat mungkin mereka bahas antara lain struktur pembinaan usia muda Thailand dikenal punya program yang cukup mapan. Bahkan banyak pemain muda mereka tembus ke Eropa. Sertifikasi pelatih dan pendidikan Thailand sudah lebih dulu menjalankan kurikulum pelatihan berlisensi AFC dan UEFA secara berjenjang. Identitas gaya bermain nasional Thailand punya filosofi permainan cepat dan rapi. Indonesia sedang mencari karakter khas kita sendiri. Jadi bukan mencontek, tapi lebih ke arah benchmarking membandingkan dan menyesuaikan dengan kebutuhan lokal kita. Nah, pertanyaan besarnya apakah Indonesia akan meniru Thailand? Jawabannya tidak sepenuhnya. Swears justru menekankan bahwa pertemuan ini bertujuan memperkuat kerjasama dan pertukaran ilmu, bukan membuat Indonesia jadi Thailand versi lain. Kita akan tetap membangun identitas sendiri sesuai dengan karakter pemain lokal kita, budaya sepak bola Indonesia, dan kekuatan-kekuatan khas yang kita punya, seperti semangat, kecepatan, dan kreativitas. Tapi, kita juga tidak menutup mata terhadap negara tetangga yang sudah punya sistem lebih dulu. Belajar bukan berarti meniru 100%. Kalau begitu, kiblat sepak bola Indonesia ke depan akan seperti apa? Swears bersama PSSI ingin menciptakan sistem yang khas Indonesia, tapi berstandar internasional. Jadi ini bukan soal menjadi seperti Thailand, Jepang, atau Belanda, tapi menjadi INDONESIAYANGKUAT. Dengan pembinaan usia muda yang terstruktur, gaya main yang identik dan konsisten dari U16 sampai senior, dan pelatih lokal yang terus ditingkatkan kualitasnya. Tentu saja, semua ini nggak mungkin berjalan kalau tidak ada dukungan penuh dari federasi. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyatakan kehadiran Swears akan memperkuat pertumbuhan pemain muda, sepak bola putri, pendidikan kepelatihan, serta pembinaan tim nasional di semua level. Artinya, kerja Swears bukan hanya membangun strategi, tapi mengubah sistem dari akar. Ini langkah yang serius dan menyeluruh. Jadi, apakah Indonesia akan meniru Thailand? Jawaban jujurnya adalah tidak meniru, tapi belajar. Indonesia dan Thailand adalah saingan di lapangan, tapi partner dalam perkembangan sepak bola Asia Tenggara. Pertemuan Swears dan Hudson jadi bukti bahwa membangun sepak bola itu perlu kolaborasi, bukan kompetisi semata. Saat ini kiblat sepak bola Indonesia bukan ke negara tertentu, tapi ke arah yang lebih profesional, terstruktur, dan beridentitas sendiri. Dan itu adalah hal yang patut kita dukung. Gimana menurut kamu? Apakah Indonesia perlu belajar lebih banyak dari negara-negara Asia Tenggara lainnya? Tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya biar nggak ketinggalan kabar terbaru dari Timnas.